Hai Ibu, ngumpul yuk. Selamat datang kembali Ibu di podcast Teman Kubu bersama aku Andaruni Trina dan Aku Nadia Sarah. Oke, jadi sebelumnya di episode sebelumnya itu kan kami udah ya ngebahas tentang gimana sih kami ngatur screen time gitu ya di keluarga masing-masing. Nah, kali ini kita kedatangan psikolog anak dan remaja, Rahmatika, biasa dipanggil Tika ya. Kita boleh ya panggil Tika aja. Boleh. Nah, kita akan tanya-tanya nih, gimana sih sebenarnya psikolog tuh di rumah ngatur screen time-nya? Apakah ideal seperti ilmu-ilmu psikologi pada seharusnya gitu ya? Atau gimana sih? Kita langsung tanya aja ya ke Tika. Boleh langsung diceritain Tika. Oke, terima kasih. Halo Ibu, perkenalkan saya Tika. Saya seorang ibu satu anak. Sekarang umur anak saya 4 tahun laki-laki. Tadi bahas tentang pengaturan screen time gitu ya di rumah. Kalau di rumah sebenarnya di usianya dia yang sekarang gitu ya 4 tahun udah cukup lebih fleksibel gitu. Masih dibatasi tapi kan ada beberapa yang memang misalnya gadget hanya di weekend gitu ya. Nah kalau saya sendiri di rumah sama anak setiap hari boleh akses gadget. Ada jam-jam khusus yang sudah disepakati bersama. Lalu biasanya sebelum menggunakan gadget misalnya untuk nonton atau main game, saya akan meminta anak untuk bermain dulu yang lain gitu ya, entah bermain fisik atau seperti bermain puzzle dulu. Jadi melakukan aktivitas lain dulu, baru oke, di waktunya untuk menggunakan gadget baru boleh nih gitu. Gadgetnya pun bukan milik sendiri, tetap milik saya gitu ya. Ada kayak iPad khusus gitu untuk dia nonton dan main games. Yang paling sering diakses ya YouTube Kids, sama games-games anak gitu yang kalau mau download juga harus pakai izin saya kayak gitu. Sebenarnya kan memang setahu kita gitu ya, pada masing-masing usia tuh ada batasan kayak umur sekian tahun cuman boleh sekian jam gitu. Nah, apakah Tika juga benar-benar mengacu banget nih sama teori yang untuk sekarang misalnya 4 tahun misalnya cuman boleh 30 menit satu hari, apakah benar ya udah deh 30 menit aja atau ada aturan lain selain itu gitu? Oke, iya benar, kan kalau sesuai guideline-nya gitu ya, ada aturan-aturannya gitu ya, kayak misalnya 0 sampai 2 tahun kalau bisa nggak sama sekali gitu ya, sangat-sangat dianjurkan nggak sama sekali, tapi boleh video call dalam waktu singkat gitu ya, atau lihat video misalnya keluarga, teman-teman gitu, tapi dalam waktu singkat gitu. Nah, kalau berarti 3 sampai 5 tahun gitu benar sekitar 30 menit atau sejam per hari, dan itu pun di pecah-pecah gitu ya, nggak yang 1 jam full seperti itu. Idealnya emang seperti itu gitu ya, tapi jujur aja gitu ya, saya sebagai psikolog juga manusia. Ada disclaimer ya. Kadang-kadang memang ada waktu-waktu yang nggak ideal gitu, tapi tetap dipastikan bahwa itu tidak menghambat tidak mengurangi kegiatan dia untuk menstimulasi tahap perkembangan lain gitu. Jadi misalnya jangan sampai kebanyakan nonton sampai dia nggak mau berkegiatan fisik gitu ya, sampai akhirnya stimulasi motorik kasarnya jadi kurang gitu. Jangan sampai kebanyakan nonton atau main games, stimulasi motorik halusnya pun jadinya terhambat gitu. Jadi lebih maunya ya cuma nonton atau pencet-pencet aja main games dibanding pegang krayon gitu ya, pegang kuas atau pegang pensil gitu. Jadi itu bisa jadi kayak tanda nih, misalnya kok udah mulai menghindar melakukan kegiatan lain di luar screen time. Ini udah kebanyakan nih gitu ya kayaknya. Jadi karena keenakan pasif cuma nonton aja atau pencet-pencet aja yang dia sukai gitu. Jadi tetap harus diseimbangkan dengan itu. Terus juga kalau waktu kecil gitu ya, yang harus diperhatikan, kan ada ya beberapa situasi atau kondisi, kadang sih kayak klien-kliennya saya gitu ya bilang kayak ya kadang kan ada situasi yang mengharuskan nih, misalnya nggak ada mbak atau di luar tuh nggak bisa diem nih anak-anak gitu kan, restoran di mana gitu. Nah ya sebenarnya kalau idealnya kan ya tetap enggak gitu, tapi kadang memang kalau tanpa bantuan itu kan juga susah. Jadi yang penting dipastikan tahap perkembangan anak ini udah sesuai belum sama usianya gitu. Jadi misalnya kayak bahasa gitu, jangan sampai karena anak pasif hanya nonton atau lihat screen time, jadi perkembangan bahasanya pun terhambat gitu, karena tadi dia cuman
ngedengerin aja Iya. gitu ya, dia nggak aktif ngomong, nggak aktif interaksi dua arah, karena kan Oke. sebenarnya di usia tersebut yang paling penting adalah interaksi dua arah sama orang nyata gitu ya, Iya, real, yaitu direspon gitu betul ya. orang tuanya gitu. Jadi kalaupun ada kondisi-kondisi yang mengharuskan, tetap tidak menghindari gitu, tidak apa ya, si komunikasi dua arahnya tetap harus ada Iya, gitu ya, oke. tetap didampingi Didampingi. gitu. Ditanya itu lagi lihat Nonton apa, apa, atau kita gitu. deskripsiin, oh itu ya kupu-kupunya terbang gitu, Oh, anaknya oke. lari-lari, oh lagunya apa gitu. Interaksi Jadi, nyatanya tetap ada betul. meskipun ada screen gitu ya. betul gitu. Jadi kalau ada Sambil makan keharusan, jangan lupa lihat-lihat gitu. lihat Oke. anaknya lagi apa. Jadi nggak benar-benar. Jadi gadget ini, screen time ini sebisa mungkin ya jadi media Bantuan belajar aja ya? gitu ya, Oh, atau oke. bantuan, bukan pengganti pengasuh atau pengganti apa ya, ya udah jadinya anteng karena Iya, screen time iya, nih iya, gitu. benar-benar. Justru Tuh. usahakan untuk menjadi media belajar gitu ya Betul. catatannya. Oke, berarti tontonannya memang perlu dipilih ya, jangan sampai seininya aja, sekeluarnya aja gitu ya. Betul, nggak sebebas-bebasnya gitu ya. Sebebas-bebasnya. Apalagi kan Oke. sekarang ya banyak kayak shorts gitu Iya, ya, betul. atau kayak mencet sekali, ada lagi nih Iya, yang di bawahnya. rekomendasi gitu kayak ya, harus gitu, tetap dipantau. iya tetap dipantau. Oke, ya benar-benar. Nah, terima kasih nih ceritanya. Ternyata bener ya, psikolog juga manusia. Betul. Oke, nah terus juga kan ya actualnya itu di kehidupan kita sehari-hari, orang tua itu pasti ada interaksi dengan gadget gitu ya. Bahkan mungkin seharian ngelihat layar gitu ya, screen time untuk pekerjaan. Betul. Gimana nih kalau misalnya anak berpikir gitu ya, mama, papa juga boleh kok lihat screen seharian, kenapa aku nggak boleh gitu? Fair nggak sih buat anak? Iya. Seringkali Gimana nih? apalagi kalau udah yang bisa protes gitu ya, Bener. kayak Iya. semakin besar kan anak udah semakin punya pendapat sendiri ya, kayak gitu sih. Itu gimana kita menyikapi Iya, benar. anak kalau udah mulai mempertanyakan itu gitu. Sudah mulai kritis gitu ya. Oke, apalagi sekarang emang pekerjaan kita ya mayoritas pakai Iya, itu ya, iya. pakai screen time, pakai gadget, apalagi sejak ya pandemi waktu itu ya, yang kayak lebih intens. Bener. Online di mana-mana ya. Oke. Sebenarnya pasti ya anak ngerasa nggak fair gitu, apalagi anak yang masih lebih kecil sebenarnya, yang pikirannya masih konkret gitu. Oke. Kalau misalnya aku nggak dibolehin, ya harusnya mama papa juga nggak Nggak boleh boleh. pakai gitu. Terus bagi dia gadget atau screen time ini kan untuk hiburan ya, untuk nonton, untuk senang-senang, bikin mereka senang. Jadi sebenarnya mereka belum relate gitu bahwa mama papa bukan untuk senang-senang gitu. Mama papa Oke. buat apa? Bekerja. Kerja. Sebenarnya mereka Nggak ngerti untuk yang gitu ya. konkret gitu ya, masih berpikir konkret, yang masih kecil itu sebenarnya nggak ngerti Nggak gitu ya. kebayang. Kalau nggak boleh ya nggak boleh aja gitu. Nah tapi tetap bisa dikomunikasikan, kuncinya tetap dikomunikasikan. Oke. Sesuai pemahaman mereka gitu. Jadi pakai bahasa-bahasa yang Singkat. sederhana, singkat, kayak analogi gitu dibandingkan. analogi. Jadi misalnya kita bilang, iya kamu kan tadi udah main games gitu ya untuk senang-senang gitu. Terus tadi kamu juga udah sekolah gitu, udah bermain sama teman-teman, ngobrol sama teman, sama guru, udah belajar, udah mewarnai. Nah kalau mama itu sekolahnya gitu ya, sekolah orang besarnya, ketemu sama teman-temannya, bicara sama teman-temannya itu pakai ini gitu, pakai HP atau pakai laptop gitu. Jadi Saat pekerjaan- bekerja gitu ya. Jadi namanya pekerjaan bekerja. kita dianalogikan sebagai sekolahnya anak-anak Betul gitu ya. gitu, Oke. ketemu sama teman-temannya, teman-teman kerjanya mama itu pakai laptop. Mama bukan untuk main games, bukan untuk apa namanya? Nonton, hiburan bukan gitu untuk ya. hiburan. Nah, kita bisa kasih penjelasan juga. Kalau untuk anak kecil memang untuk hiburan, membuat senang, seru kan ya. Kalau habis nonton, habis main games tuh rasanya seneng ya, itu emang namanya buat hiburan. Nah, tapi kalau mama papa itu buat kerja, bukan Oke. buat hiburan. Oke. Kita bisa bilang juga kerjanya itu mama papa memang bisa lebih lama pakai gadget, pakai laptop. Kita bisa bilang juga karena otak mama papa sudah lebih siap untuk melihat atau menggunakan gadget lebih lama. Matanya sudah lebih siap. Tapi kalau anak-anak gitu, otaknya belum siap kalau lama-lama, matanya belum siap, nanti bisa perih matanya. Kita bisa kaitin juga kayak waktu itu kamu matanya perih, misalnya udah mulai garuk-garuk mata gitu. Ya. Atau kayak otaknya udah kelelahan, jadi bikin kamu
capek, kadang-kadang suka jadi kesel-kesel. Kita kaitin sama pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kayak gitu. Oh iya, biar lebih terbayang sama anak kalau iya aku pernah merasakan loh. ini. Iya iya. benar. Oh itu dampak kelamaan ya gitu. Kita juga bisa bilang kayak misalnya makan pedas gitu. Iya. Mama papa udah bisa makan pedas nih karena gitu ya perut mama udah kuat gitu saat makan pedas tuh nggak sakit perut gitu. Terus lidahnya udah kuat. Tapi kalau anak kecil makan pedas ternyata ada yang sakit perut gitu ya sampai muntah-muntah. Nah karena belum kuat nih gitu perutnya, lidahnya pun belum kuat. Jadi dikasih analogi yang konkret yang relate sama keseharian mereka. Yang Karena sebenarnya paham, kebayang gitu loh, nyata gitu. Oke. Nah tadi kan sebenarnya udah dibahas juga nih ya, karena kan kalau Tika tuh anaknya 4 tahun, jadi masih yang 3-5 tahun tuh misalnya 30 menit gitu ya. Nah sebenarnya idealnya tuh per range usia sekian itu berapa lamanya tuh? Berapa aja gitu, kayak anakku kan sekarang 6 tahun udah mau 7 tahun gitu. Sebenarnya tuh harusnya berapa lama dianya, terus pengaturan gadgetnya seperti apa? Karena misalnya kan kalau aku dia cuman boleh mainnya misalnya ketika weekend dan tanggal merah itu pun benar bukan punya dia sendiri, tablet kita bersama dan tidak ada pegang handphone, hanya boleh nonton TV atau main tab Games, gitu. Nah itu sebenarnya pengaturan itu idealnya sebenarnya itu seperti apa gitu. Oke, ya tadi kan ya 0-2 itu sebisa mungkin sama sekali enggak gitu ya, kecuali tadi untuk video call gitu ya, mungkin untuk yang biar memperkenalkan minim ya ke keluarga gitu, atau mungkin kalau ada yang LDM gitu kan ya. Kalau yang tadi di atas 2-5 yang 30 menit atau sampai 1 jam tapi dipecah. Usia SD sebenarnya itu bisa maksimal 2 jam tapi samanya dipecah. Nah tapi juga dengan catatan sebenarnya itu di luar tugas-tugas sekolah atau yang membutuhkan screen karena kan kayak waktu ya pandemi gitu ya kan sekolahnya online atau sekarang juga kan ya kayak aku udah harus bikin PowerPoint gitu ya, aku harus bikin di Canva gitu kan, anak-anak tugas-tugasnya sekarang sudah beragam banget gitu. Jadi kalau untuk hiburan ya bisa diatur lagi di luar itu, dibagi-bagi juga. Dan sebenarnya belum terlalu penting juga untuk punya handphone sendiri, karena kan ada yang butuh handphone karena ada di grup gitu ya, grup sekolah, grup teman-teman. Dilemanya orang tuh sekarang itu kan pengennya, kita memang pengennya nggak ngasih handphone, cuma sekarang sering kali gitu dengar dari yang anaknya sudah SD, mau nggak mau karena udah memang penyebaran informasi dari gurunya tuh memang via grup WhatsApp gitu. Jadi ya mau nggak mau kan orang tua kasih handphone ke anaknya gitu. Cuman yang aku tahu memang mereka sering kali kayak cuman boleh sudah boleh tapi weekday dan cuman lihat tugas dari bu guru misalnya kayak gitu. Kalau kayak gitu masih oke atau gimana? Iya sebenarnya kalau kayak gitu masih oke karena kan jadinya tujuannya untuk mendapatkan informasi di sekolah gitu ya. Terus terbatas kayak aplikasinya hanya WhatsApp misalnya ya, dan itu pun grup-grupnya cuman grup sekolah gitu. Nah itu pun kalau masih di bawah usia remaja tuh masih bisa kita pantau ya, maksudnya kayak kita lihat oh iya bener nih grupnya cuma grup sekolah gitu. Oh kamu ada teman-teman ngobrolnya sama siapa aja, itu ngobrolin apa aja kayak gitu mesti terpantau. Nah sebisa mungkin kalau punya handphone sendiri ya aplikasi seperti yang lain kayak media sosial lain gitu ya, TikTok, Instagram dan lain memang ya masih dibatasi tuh, masih nggak perlu di-download juga nggak apa-apa banget kayak gitu. Jadi memang masih boleh misalnya karena harus punya gitu untuk dapat informasi, tapi dibatasi apa aja sih yang bisa mereka aksesnya, sekebutuhannya aja ya, sesuai kebutuhannya aja gitu. Misalnya kayak Canva karena harus bikin tugas ya gitu. Dan tetap ada diskusi kayak kamu habis ngobrol sama siapa aja, tadi bahas apa, itu tuh masih nggak apa-apa, jangan lepas ya. Betul. Dibandingkan kadang beberapa anak yang udah usia 3 tahun kelas SD, kelas 3 SD ke atas tuh udah mulai agak risih kalau misalnya mama papanya kayak ngeliatin chat-chatnya. Iya, jadi mungkin bisa ditanya dulu sebelum kita kayak ngecek gitu ya, kepo tapi nanya dulu. Terus kayak oh kamu chat sama ini ya, tadi ngobrolin apa aja gitu. Emang dia lagi di mana ngapain gitu. Jadi berusaha dia dulu yang cerita terbuka. Jadi kita masuknya lebih enak dibandingkan coba mana mau lihat cek gitu. Tapi kan misalnya ketika kita udah nanya nih, kamu tadi chat sama ini yang ngobrol apa aja. Nah setelah itu boleh nggak sih kita ngecek juga handphonenya, atau ya sudah cukup dengar dari cerita anaknya aja gitu? Kalau usianya di bawah remaja tuh sebenarnya masih boleh, tapi kita ya bisa bilang dulu ya mama papa tetap izin ya, karena ini handphonenya masih belum milik kamu sepenuhnya gitu. Mama papa masih tetap harus tahu apa yang kamu lakukan gitu ya, apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu kerjakan. Jadi
mama juga mau lihat ya, mau tahu ya gitu, tapi tetap izin seperti itu. Intinya izin ya. Intinya izin, intinya kayak menghargai gitu loh, dan ngasih kesempatan dia untuk cerita dulu juga gitu, ngomong juga sebelum kita langsung ambil alih, cek gitu. Iya, karena kita juga nggak suka ya kalau privacy juga kan. Benar, gitu. Apalagi udah preteens ya, itu kan udah lumayan, udah mulai tuh kayak aku ya maunya itu rahasia aku sama teman-teman gitu. Aduh gak kebayang. Gejolak mau nanti akan dilalui ya. belum. Belum, tapi kayak udah mulai kebayang. Iya, dari sekarang kan. Oke. Kalau misalnya nih misalkan kita tidak bisa tuh tadi yang idealnya sudah disampaikan sama Tika tuh nggak bisa nih di rumah tuh gitu ya, udah kecolongan 30 menit sehari full misal gitu, dan nggak kita pantau sama sekali. Itu kan jadinya ada gap tuh sebenarnya ya. Mungkin kalau kita di sini mungkin agak lumayan ideal ya, agak-agak mengarah ke ideal, tapi ibu-ibu di luar sana mungkin nggak seperti ini gitu. Mungkin ada yang seharian ngasih gadget gitu kan ya. Nah kira-kira ketika kita sudah aware dan kita baru mulai mau harusnya nggak boleh gitu loh gitu, dan kita mau mengisi gap itu gitu ya, dari kita misalnya 30 menit sehari full, terus apa yang harus kita lakukan gitu biar bisa menuju ke idealnya. Oke, ada saran nggak dari Tika? Oke, iya benar banget. Pasti mungkin ada yang ngerasa kayak aduh berarti salah gitu kan ya, aduh gimana dong gitu kan, tapi pokoknya merasa ada keresahan gitu ya. Terus kayak aku berarti harus ngapain, itu sebenarnya udah langkah awal yang oke banget gitu ya. Berarti kan jadi sign baik ya. Iya betul, kayak berarti ada yang salah nih dengan cara saya dan harus diperbaiki demi kebaikan anak, tumbuh kembang anak. Nah gak apa-apa kalau menurut saya pribadi gitu ya, kita tuh melakukan perubahan tuh sesuai sama kesanggupan dulu aja. Yang penting konsisten gitu ya, biar ya juga nyaman melakukannya gitu. Jadi misalnya tadinya udah full, aduh gak pernah nih dicek nonton apa aja. Mungkin bisa dimulai dari dicekin konten apa aja yang ditonton, di report, di blog, dihapus-hapus tuh yang kontennya ternyata kurang oke, yang gak oke, apalagi sesuai usianya gitu ya. Terus yang tadinya kayak ya full nih tiap hari terserah dia mau kapan aja boleh misalnya. Berarti mulai dikasih aturan-aturan gitu ya. Yang tadinya full time dikasih aturan, dikasih jadwal betul, ya bertahap gitu. Tadinya misalnya full terserah mau kapan aja. Sekarang dibatasi hanya jam-jam tertentu, tapi tentu nggak akan bisa langsung 30 menit sehari jadinya. Karena pasti akan kaget dan akan susah. Dikurangi dikit-dikit, malah jadi tantrum gitu ya. Benar, itu pasti banget terjadi sebenarnya ya, ketantruman itu. Karena kayak kok kemarin boleh sekarang enggak gitu, kenapa kok tiba-tiba gitu. Pasti kan mereka juga butuh adjust gitu ya, butuh adaptasi. Dan pasti hal-hal yang bikin gak nyaman kan bikin pengen marah gitu ya, bikin pengen bikin kesel, atau malah jadi diem-diem mungkin kaget, gitu ya, kaget gitu kan, jadi gak apa, itu memang yang harus dilewati gitu kalau kita mau berusaha mengubah suatu hal ke arah yang lebih baik gitu. Baby step aja ya. Betul, baby step, yang penting konsisten gitu. Berusaha konsisten. Jadi berusaha aja Bu, berusaha dulu. Benar, berusaha. Mulai aja dulu juga mulai sebenarnya. aja dulu yang paling bisa dilakukan. Misalnya sekarang Mas baru bisa lakuinnya hapus-hapusin konten yang kurang oke, nggak apa-apa gitu. Yang tadinya maunya dia bebas, tadinya lihat short, shortsnya kan bisa kayak dipilih yang not interest gitu loh. Kita bisa pilih gitu. Nah, jadi shortnya tuh hilang sementara. Pasti buka lagi ada sih, tapi ya kita berarti sebelum gitu ya? muncul gitu ya, kita cek dulu gitu. Nah dari situ dulu, terus nanti baru jam. Ada aturannya ya, sekarang cuman boleh setelah kamu apa gitu. Jadi bertahap aja. Gitu. Tapi nih what if gitu ya, orang tuanya merasa belum sanggup, terus dibiarkan gitu ya, dampak negatif apa sih yang bisa terjadi? Ini untuk usia berapa kira-kira? Mungkin dari per ininya ya, 0 sampai 2, 2 sampai 5 dan seterusnya.
Kalau 0 sampai 2 sebenarnya yang dikhawatirkan adalah tadi ya, Speech delay. ya tumbuh kembangnya Oh, tumbuh jadi kembangnya. tidak sesuai. Nggak hanya speech delay, bisa Oke. jadi speech delay salah satunya, tapi sebenarnya perkembangan lain Motorik pun, tadi juga motorik ya? kasar, yang mana harusnya mereka Bergerak, itu jadi pasif bergerak, duduk gitu ya. benar, mereka harusnya menerima stimulus dari sekitarnya dengan pegang, dia bisa Oh, tahu oke. tekstur, itu nanti bisa masuk ke perkembangan sensori namanya, Hmm. sensori motor. Itu gitu. butuh untuk di kehidupannya selanjutnya ya. Betul, itu kayak fondasi. Jadi kan tugas perkembangan itu ada apa ya, tahap-tahapnya Oke. yang harus dipenuhi di usia tersebut biar nanti mendukung tugas perkembangan di usia selanjutnya gitu. Jadi I kalau ada see. yang kelewat belum bisa naik tingkat karena Oke. ada yang masih kelewat nih yang harus diisi dulu, diisi kayak gitu dulu, ya. oke. Kayak misalnya kalau mau nulis gitu kan, ya dia harus bisa dulu Pegang dulu pensilnya. sebelum pegang pensil ya dia harus bisa dulu pegang benda-benda yang besar dulu gitu ya. Kebayang. Dengan cara ya dia pegang-pegang tekstur di sekitarnya pas lagi Iya. bayi itu, pas lagi mau ngambil-ngambil pegang-pegang apa yang dia coba masukin ke mulut yang Iya, gitu-gitu. iya. Jadi khawatirnya itu kalau 0 sampai 2 tahun tergantikan oleh screen time jadinya menghambat stimulasi perkembangan lainnya Oke. gitu, dan menggantikan tadi interaksi nyata antara orang tua atau caregiver gitu ya dengan si anak. Padahal I yang see. dibutuhkan pertama kali itu interaksi nyata itu untuk membangun trust sama orang dewasa, sama orang Yeah. tua, bonding Bonding attachment banget. gitu ya, termasuk ya perkembangan bahasa dan kognitif. Oh, kognitif Gitu. ya. Ya sering kali juga sih denger ya misalnya anakku udah pinter sih ngomongnya, cuma sebenarnya ngomongnya dia cuman mengikuti apa yang dia tonton di video, tapi Betul. nggak bisa ngobrol dua arah dengan orang lain gitu ya. Betul. Ada beberapa klien saya juga yang misalnya kayak, iya dia bisanya ngomongnya bahasa Inggris ya. Jadi nanti kalau Oke. ditanya pakai bahasa Inggris, oh ternyata ya bahasa Inggrisnya tuh Bahasa Inggris tontonan. bahasa Inggris tontonan, bukan bahasa Inggris fungsional untuk berkomunikasi gitu. iya, Jadi iya, hanya iya. meniru Dengar apa yang dia istilah-istilah dengar. gitu ya, Oh, oke. yang ada di atau lagu-lagu Oke. yang ada di tontonan yang dia udah tonton sebelumnya. Which is sebenarnya bisa jadi hal baik juga ya. Dia berarti sebenarnya punya vocab gitu loh. Udah punya vocab, cuman mungkin perlu diarahkan gitu nggak sih? Betul, udah punya vocab tapi mungkin belum paham konteks ya Oh, jadinya. oke. Atau oh ini lagi dimintain tolong ini, dia tahu nih konteksnya pas aku nonton, oh berarti aku harus jawab ini, tapi jadinya nggak bukan nyambung. kayak orang ngobrol gitu Jadi ya. sekedar hafalan Iya, ya sekedar jatuhnya. hafalan. Itu tadi bener nggak hafalan, interaksi berarti. dua arah, nggak tektokan gitu. Oh, oke. Padahal kan yang seharusnya itu ya dia mulai bisa tektokan, kontak mata dulu, betul, lihat betul. kita pas mau ngomong, terus dia jawab, dia tahu kapan giliran bicara, kapan giliran jawab, Iya, iya, iya. gitu. Jadi sebenarnya dikhawatirkan itu ya tumbuh kembangnya terhambat, terlambat Iya, gitu iya, karena si screen time mengganggu stimulasi perkembangan lain. Terus kalau di usia lebih lanjut juga terkait tentang atensi atau Atensi. fokus. Kita kan kalau nonton itu bener-bener pasif ya. Kita tuh kayak nggak butuh effort buat ngapain ya, kayak udah dapet visual, Di provide semua gitu ya. suara-suara, Audio juga terus gitu. perpindahannya itu cepet banget. Belum lagi kalau ada yang muncul di bawah belum selesai satu satu seri Satu lah lah. gitu ya. Gitu. Udah Pengen lanjut ke pengen video selanjutnya. pindah yang Bener. lain, jadi kepotong tuh atensinya gitu. itu. Belum selesai udah pindah itu kan capek kan sebenarnya sih. Jadi nggak bisa fokus gitu ya. Benar, Jadi jadi kita bisa nggak sih kasih tahu misalnya sorry potong sedikit gitu ya. Soalnya anakku lagi pas banget nih. Oke, Jadi oke. sering Pindah terus. Jadi lagi nonton satu video misalnya 12 menit. Baru di 7 menit dia udah lihat lagi ke bawah, klik lagi yang next video. Itu iya. sebaiknya kita bilang tunggu dulu, selesaikan dulu videonya baru mulai video baru gitu. Betul. Nah, terus bisa kan Oh, sesuaikan sama tadi ya jadwal. Oke, sekarang kan kamu maksimal 15 menit misalnya. Oke, berarti kalau mau 3 kali tontonan cari videonya yang 5 menit. Jadi kayak kita bisa bikin perencanaan dulu juga di awal. Mau yang mana aja wah, nanti nih videonya yang kamu tonton dibandingkan lihat nanti aja muncul apa aku cari, muncul apa aku cari gitu. Iya, oke. Kayak gitu. Ya. Screen time juga pakai plan dulu ya. Iya ternyata. Iya. Sebaiknya gitu ya, Sebaiknya. idealnya.
Oke, ini sebenarnya masih banyak banget ya tentang screen time yang pengen kita gali lebih Iya, sama dalam, psikolognya gitu ya. cuman takutnya terlalu lama. Jadi Oke. mungkin untuk yang episode kali ini kita sampai sini dulu. Tapi kalau misalnya nanti ibu-ibu masih penasaran nih, pengen banget lagi kita bahas tentang screen time sama Tika lagi gitu, juga boleh banget Bu. Nanti misalnya boleh komen-komen Iya. di YouTube kita ini, atau misalnya ibu yang lagi dengerin Instagram. podcast Di juga bisa ke Instagram kita, ke @temankubu, itu juga boleh banget ya Un ya. Iya. Oke, mungkin terakhir nih highlight dari Tika sebagai psikolog anak dan remaja mengenai screen time, boleh mungkin disampaikan singkat. Oke, ya. Jadi sebenarnya screen time gadget itu tuh bisa banget jadi media belajar Oke. gitu ya, media interaksi dua arah sama orang tua gitu ya. Jadi bonding gitu, buat kayak interaktif, Ngobrol gitu ya. kolaboratif kayak gitu. Asal ya tadi kita tahu penggunaannya. Jadi jadikan si aturan ini tuh ya sebagai untuk melindungi mereka gitu ya, bukan untuk hukuman atau melarang gitu ya, tapi ya untuk melindungi biar nggak salah langkah gitu. Boundaries gitu ya. Ada boundariesnya. Jadi kayak kalau kita bijak pakainya gitu, sebenarnya ya screen time ini malah akan membantu Kehidupan kita. kehidupan Nggak selalu kehidupan negatif anak, gitu benar. ya. Karena kan sekarang ya udah dunia digital gitu ya, Yes. semuanya ya belajar apapun juga akan lebih mudah dari Gadget, internet, dari screen. gadget, screen gitu ya. Jadi sebenarnya asal orang tua bijak menggunakannya gitu, Oke. libatkan anak juga terkait pembuatan aturan, dikasih tahu konsekuensinya, dampak-dampaknya. Anak tuh sekecil apapun udah bisa loh gitu kita kasih tahu, kita Walaupun kelihatan nggak komunikasikan. ngerti, itu tahu sebenarnya. Iya, ya. sebenarnya bisa mengerti dengan kita konsisten, kita contohin, kita tunjukin Pengalaman nyata. tuh. Benar. Oke deh kalau gitu ya. Terima kasih banyak ya Rahmatika. Sama-sama. Terima kasih banyak juga Nadia. Kami pamit dulu mungkin ya untuk episode kali ini. Bisa ibu-ibu bisa dengar juga nih kalau ibu suka episode kali ini. Kita juga punya episode sebelumnya yang tentang gimana aktualnya Nadia dan Andaruni di rumah, pengaturan gadgetnya kayak gimana. Boleh nanti ya dicek juga. Untuk kali ini kita sampai sini dulu. Terima kasih Ibu sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa lagi Ibu. Bye Ibu.